Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5492. Merebut rumah itu salah. Nenek moyang hantu gargoyle tampak kaget dan marah, karena saat ini sudah benar-benar menemui jalan buntu. Tidak bisa maju atau mundur. Pada saat ini, di lautan jiwa Moli, ledakan. Sinar jiwa ilahi akan turun dari proyeksi Kaisar Sihuang, dan langsung melayang di atas lautan jiwa Moli. Laut jiwa Moli gelap seperti tinta saat ini, dan aura seperti jurang yang tak berujung melonjak, dan aura yang kuat dari dunia bawah menyapu jurang, langsung menutupi proyeksi Kaisar Sihuang. Cici. Ada seberkas asap hitam yang tiba-tiba mengepul dari semangat dan kemauan Kaisar Sihuang. Yang Qi yang menjijikkan. Wajah Kaisar Sihuang jelek, yang Qi menyelimutinya, dan rasa sakit yang parah menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Bagi tubuhnya, energi yang seperti itu tidak ada artinya sama sekali, tetapi baginya itu hanyalah sebuah memproyeksikan sinar jiwa. Dengan kata lain, tingkat nafas yang worth ini cukup untuk membuatnya sangat tidak nyaman. Sialan, kita harus memanfaatkan waktu untuk memusnahkan jiwa orang ini dan merebut lautan jiwa orang ini, jika tidak, seiring waktu. Kekuatan yang semacam ini pasti akan mencemari jiwa Kaisar ini. Pikiran Kaisar Sihuang melonjak, dan dengan keras, hampir tanpa ragu, dia langsung bergegas ke lautan jiwa Moli. Namun, sebelum jiwa dewanya terjun ke lautan jiwa, ledakan, lautan jiwa di bawah langsung mendidih, dan energi iblis yang menakutkan melonjak. Langsung berubah menjadi sederet cahaya yang luas untuk menghentikan Kaisar Sihuang. Jiwa Moli muncul dan berubah menjadi cahaya dan bayangan hitam, menatap Kaisar Sihuang dengan mata dingin. Sinar cahaya dan bayangannya jelas tidak memiliki fitur wajah, tetapi itu mengungkapkan kemarahan tanpa akhir yang dapat dipahami dengan jelas oleh semua orang. Pihak lain sebenarnya ingin membawanya pergi, itu tak tertahankan. Hahaha, semut di bawah sinar matahari, kamu ingin menghentikan Kaisar ini dengan kekuatan jiwamu. Kaisar Sihuang mencibir. Kekuatan jiwanya langsung berubah menjadi meteorit hitam di kehampaan, dan kekuatan yang mengandung atmosfer kuno dunia bawah muncul. Meteorit hitam itu jatuh, menghantam keras pertahanan jiwa Moli. Dan hanya satu. Dalam sekejap, terdengar bunyi klik, dan pertahanan Senhunhai Moli langsung terkoyak, dan dikoyak parah oleh Kaisar Sihuang. Dengan keras, jiwa Kaisar Sihuang menabrak laut jiwa Moli di saat berikutnya. Hahaha, Kaisar ini tidak pernah merebut tubuhnya di dunia yang, jadi dia pasti penuh semangat. Ah, kamu, kenapa jiwamu laut, begitu banyak emosi negatif, tidak? Kamu, Anda jelas dari dunia yang, mengapa jiwa? Itu lebih bermusuhan daripada jiwa pembudidaya hantu saya di dunia bawah, ah. Sebuah kehendak kacau yang kuat bergegas, dan Kaisar Sihuang meraung dengan sedih. Hanya dalam sepersekian detik, nafas campuran di lautan jiwa Moli hampir menghancurkan jiwanya dalam sekejap. Jika bukan karena Kaisar Sihuang, tetapi batu dunia bawah kuno tercerahkan, dan jiwanya stabil, dia mungkin telah terkorosi oleh lautan jiwa Moli. Persepsinya menyapu ke kedalaman lautan jiwa, dan jantungnya tiba-tiba melonjak. Ibuku. Apakah ini benar-benar lautan jiwa makhluk hidup? Di lautan pikiran dan jiwa yang seperti jurang, emosi negatif ada di mana-mana, termasuk kekerasan, kemarahan, keengganan, keluhan, depresi. Semua jenis emosi negatif melonjak, dan nafas campuran itu bahkan lebih menakutkan daripada semua lautan jiwa yang pernah dilihat Kaisar Sihuang. Selain itu, di lautan jiwa Moli, Kaisar Sihuang juga merasakan banyak pecahan jiwa. Pecahan jiwa ini melolong seperti hantu, dan banyak wajah menyedihkan muncul, berteriak dengan keras. Dan teriakan yang tak terhitung jumlahnya. Seperti suara ajaib yang menusuk telinganya, itu terus menembus pikirannya.
Orang gila. Berapa banyak jiwa yang telah ditelan orang ini? Kaisar Si Huang ketakutan, ekspresinya ngeri. Meskipun kekuatan supernatural yang melahap itu menakutkan, ia bahkan bisa menelan jiwa, tetapi setiap kali jiwa seseorang ditelan, terlepas dari kekuatannya jiwa, itu akan menyatu selain itu. Pasti ada kebencian dari orang yang tertelan. Fragmen obsesi ini tidak akan hilang dalam waktu singkat, dan akan tetap berada dalam kekuatan jiwa. Akan baik-baik saja jika Anda hanya melahap satu atau dua orang kuat. Dengan waktu yang cukup, fragmen jiwa ini cepat atau lambat akan dimurnikan, tetapi pada saat ini, ada terlalu banyak fragmen jiwa dalam pikiran Molly. Kebencian melolong siang dan malam di lautan jiwa orang ini, bagaimana mungkin orang ini menahan rasa sakit seperti itu? Gila, begitulah orang gila. Kaisar Si Huang awalnya mengira bahwa lautan jiwa Molly dari dunia yang adalah tempat yang damai dan murni, tetapi setelah bergegas masuk, dia menyadari dengan ngeri bahwa ini bukanlah tempat yang murni, itu hanyalah gua ajaib. Gua tempat semua setan bertindak sebagai setan. Sialan, jika kaisar ini merebut lautan jiwa orang ini, aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan lama, untaian jiwa ini akan runtuh dalam kekacauan orang gila ini. Kaisar Si Huang ketakutan dan marah. Jika dia bisa, dia akan berbalik dan pergi. Tidak hanya sia-sia untuk mengambil tubuh seperti itu, tetapi itu akan mempengaruhi pikiran aslinya sendiri dan merusak fondasi daonya. Namun dalam situasi saat ini, Kaisar Si Huang masih tidak bisa menyesalinya, karena jika dia tidak bisa mengambil Molly, maka rohnya pasti akan menjadi piala lawan dan ditelan oleh lawan. Tidak masalah, sial, aku harus menyelesaikan keputusan yang kubuat dengan air mata berlinang. Kaisar Agung Si Huang hendak menangis, matanya tajam, dia mengabaikan halangan, dan langsung pergi. Diblokir, dan dilarikan langsung ke inti jiwa Molly. Keadaannya saat ini belum lagi semangat merebut Molly, meski ada setupuk tahi di depannya, ia hanya bisa menutup hidung dan memakannya. Ledakan. Jiwa Kaisar Si Huang merajalela di lautan jiwa magis, dan sekilas dia melihat inti jiwa di kedalaman laut jiwa di bawah keganasan. Jiwa Kaisar Si Huang langsung membanjiri inti jiwa itu. Hahaha, ini sukses. Kaisar Si Huang langsung meraung. Selama seseorang menempati inti jiwa lawan, ia dapat menyerap kesadaran lawan sedikit demi sedikit, dan sepenuhnya mengendalikan lautan jiwa. Namun, sebelum kata-katanya jatuh, bang. Pada saat dia menduduki inti jiwa ini, energi iblis yang mengerikan melonjak langsung di lautan jiwa di sekitarnya, dan ini berubah menjadi formasi besar, tekad menuju Kaisar disegel. Bersenandung. Aura yang kuat dari dunia yang menyebabkan rasa sakit yang parah di jiwa Kaisar Si Huang seketika. Tidak mungkin. Kaisar ini telah menggantikan inti jiwamu, mengapa kamu masih bisa memobilisasi kekuatan lautan jiwa? Kaisar Si Huang meraung dengan ekspresi ketakutan. Ini sama sekali tidak masuk akal. Menduduki inti jiwa Lao Su. Lihat, jiwa siapa yang kamu tempati. Pada saat ini, suara ganas dan gila Molly tiba-tiba datang, dan dengan keras, lautan jiwa mendidih, dan inti jiwa Molly terlihat di langit tiba-tiba muncul, seperti jantung iblis yang berdetak. Berdetak keras, memancarkan energi iblis yang tak ada habisnya. Aliran ki yang menakutkan berkumpul di sekitar inti jiwa Molly, dikombinasikan dengan energi iblis untuk secara sembarangan menekan inti jiwa yang ditempati oleh Kaisar Si Huang. Ledakan. Jiwa Kaisar Si Huang langsung merasakan sakit yang parah, dan dia berteriak dengan memilikan, jiwanya terkorosi hebat di bawah aura dunia yang, dan asap hitam mengepul. Kekuatan jiwanya menghilang. Tidak mungkin, mengapa kamu memiliki dua inti jiwa? Kaisar Si Huang meraung, tidak mengerti. Dua inti jiwa. Bersedihlah untuk melihat apakah inti jiwa yang kamu tempati dapat memobilisasi kekuatan jiwa Lao Su. Bagaimana dengan Kaisar Agung? Aku bodoh. Molly mencibir dan berkata dengan nada menghina. Apa artinya? Dia mendesaknya, dia tidak dapat memobilisasi kekuatan jiwa di sekitarnya, sama sekali, bahkan tidak ada jejaknya, tidak juga bisa dimobilisasi. Bukannya ini inti jiwa orang itu.
Kepunyaan siapakah ini? Tepat ketika Kaisar Sihuang ketakutan dan marah, sebuah suara tiba-tiba keluar dari inti jiwa. Sialan, aku membencimu, bajingan, kamu benar-benar menggunakan inti jiwa leluhur ini sebagai dumpan, aku akan bercinta dengan 18 generasi leluhurmu. Suara ini penuh dengan kemarahan yang tak ada habisnya, datang dari tempat yang ditempati Kaisar Sihuang pingsan dari inti jiwa, penuh kebencian. Itu adalah suara leluhur iblis Rahu. Inti jiwa ini sama sekali bukan milik Molly, tetapi milik leluhur iblis Rahu yang tersembunyi di tubuh Molly. Ura di dalam guci. Tapi itu menyakitkan bagi leluhur iblis Lohu, asal jiwanya ditekan kuat oleh aura Kaisar Sihuang, dan dia menyusut ke sudut, dengan retakan melonjak di tubuhnya, siap meledak kapan saja. Kaisar Sihuang ketakutan di dalam hatinya, wow, aku benar-benar menempatkan inti jiwa yang salah, apa-apaan. Dan ketika dia ketakutan dan marah, Molly masih memiliki waktu luang dan keanggunan dan inti jiwa yang terisi olehnya berbicara. Saya mendengar dia tersenyum dan berkata, Mozulohu, saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri, biarkan Anda mengalami nafas jiwa ilahi tingkat kaisar terlebih dahulu, alami. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda untuk menyelesaikan alam kaisar agung di masa depan. Ya Tuhan, kamu adalah dewa, mengapa kamu tidak mengambil keuntungan ini sendiri? Leluhur iblis Lohu meraung, seberapa menakutkankah jiwa Kaisar Sihuang? Hanya menempatkan jiwa dan hatinya, sumber jiwa leluhur iblis Rahu akan terus runtuh, dan akan meledak kapan saja. Apakah ini orang temanmu? Mata Kaisar Sihuang berkilat, ekspresinya ganas, dan hatinya tiba-tiba bergerak. Meskipun dia menempati inti jiwa yang salah, karena leluhur iblis Luohu bisa berada di lautan jiwa Molly, hubungan mereka berdua pasti biasa, gunakan jiwa orange ini untuk memeras Molly. Namun, pikiran dalam hatinya belum tenang, Molly sudah melihat melalui plotnya, dia tidak bisa menahan senyum, dan kulitnya langsung menjadi sangat kaku. Teman, Kaisar Sihuang, kamu juga orang kuat setingkat Kaisar Agung, kenapa kamu begitu naif? Yang kuat masih hidup, tapi mereka berjuang untuk hidup mereka dengan surga. Mereka hanya saling menguntungkan. Bagaimana bisa ada yang namanya teman? Sebelum kata-kata itu jatuh, Molly tiba-tiba membangkitkan energi iblis yang tak ada habisnya di dunia sekitarnya, dan boom. Energi iblis dunia yang menakutkan menekan keras inti jiwa yang ditempati olehnya. Sihuang, untuk memusnahkan dia dan Rahu Demon leluhur bersama. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya besok lagi. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.